Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami kelompok satu ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu untuk tugas kelompok tiga. Yaitu ide kami kali ini yaitu adanya Smart Eco, yaitu solusi modern untuk efisiensi energi di kehidupan sehari-hari. Di sini ada kelompok kami, anggota kelompok kami, yaitu ada Mudrika yang sedang berhalangan, saya sendiri Muhammad Al-Fatih, Rizky Satria Ravenza, dan juga Syakis Ulia Akhira. Kenapa kami membuat ide ini yaitu dikarenakan kami ingin membuat adanya aplikasi yang bisa mengurangi mengurangi adanya perubahan iklim. Perubahan iklim itu sendiri yaitu tantangan global yang memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk mitigasi yang dan adaptasi yang efektif, edukasi, pelaporan, dan kolaborasi menjadi tiga pilar utama dalam mendorong aksi nyata terhadap perubahan iklim. Dengan adanya platform yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam satu ekosistem digital, diharapkan solusi yang lebih konkret dan berbasis data dapat diimplementasikan. Pengamatan ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan sistem yang dapat menghubungkan edukasi, pelaporan, dan kolaborasi dalam rangka meningkatkan aksi nyata terhadap perubahan iklim. Di sini ada aktor pada atau bisa dibilang anggota kelompoknya, yaitu adanya ibu rumah tangga dan juga seorang mahasiswa. Jadi mereka adalah orang-orang yang sebagai user dalam aplikasi atau ide kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syakis. Selanjutnya ada masalah yang mendorong kami untuk membuat aplikasi Smart Eco. Jadi pertama ada akses sulit, yaitu akses sulit yang membuat pengguna itu sulit untuk mengelola penggunaan elektronik karena tidak memiliki sistem yang dapat membantu dia untuk mengelola elektroniknya dengan lebih baik. Terus yang kedua itu ada kebiasaan buruk, yaitu kebiasaan yang menggunakan listrik tanpa memperdulikan penggunaan listrik yang berlebihan. Terus ketiga ada kurangnya informasi, yaitu pengguna itu kurang dapat edukasi tentang bahaya dan dampak dari penggunaan listrik yang berlebih sama tidak ada ajakan untuk menghemat penggunaan listrik. Oke, next. Selanjutnya ada kenapa ini penting, yaitu kenapa Smart Eco ini penting. Smart Eco ini penting dikarenakan Smart Eco ini dapat membuat efisiensi energi dapat menurun, biaya listrik rumah tangga sekaligus mengurangi dampak energi terhadap lingkungan. Terus yang kedua, edukasi yang praktis dan aplikatif akan mendorong lebih banyak masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup hemat. Terus perubahan yang sederhana dalam kebiasaan sehari-hari memiliki potensi besar untuk mengurangi jejak karbon secara kolektif. Oke, next. Terus ada vision solusi dari kami yang untuk menjawab masalah dari pengguna aplikasi Smart Eco, yaitu pertama untuk menciptakan sistem fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Terus yang kedua membuat edukasi tentang menghemat energi dan berita lingkungan terkait dampaknya penggunaan energi berlebih. Terus ada pengguna dapat menambah perangkat elektronik ke dalam daftar monitoring. Terus yang terakhir ada membuat fitur yang membuat pengguna dapat mengontrol elektroniknya dari jauh. Next. Selanjutnya ada storyboard. Jadi eh, alur dari penggunaan aplikasi kami kira-kira yang kami gambarkan di sini. Jadi pertama pengguna ini ingin membayar tagihan listrik. Tanpa disadari ternyata tagihan itu besar. Dan ada seseorang teman yang jumpa di sana untuk merekomendasikan untuk menggunakan Smart Eco. Oke, next. Namun setelah menggunakan Smart Eco, penggunaan listriknya itu jadi lebih terkelola karena ada fitur monitoring sama
adanya edukasi dan berita yang mendorong pengguna untuk lebih concern terhadap penggunaan listriknya. Oke, selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Bang Satria. Baik, jadi untuk yang di prototipe ini, kami telah menggambar sedikit detail untuk aplikasinya. Yang pertama di monitoring perangkat, di sini ada beberapa tampilan. Yang pertama adalah untuk status, dan yang pertama adalah nama perangkat, kemudian nama perangkat kedua, statusnya dari off dan on. Kemudian di bagian tambah perangkat ini, di sini ada beberapa fitur dari nama perangkat dan juga tipe perangkat. Kemudian ada ID perangkat dan juga simpan. Kemudian yang untuk edukasi dan berita, di sini ada beberapa artikel beserta linknya dan juga beberapa video dan juga tips untuk mempermudah pengguna memahami tentang efisiensi. Dan juga yang terakhir adalah kontrol perangkat jarak jauh. Di sini kami menambahkan fitur perangkat 1 dan 2 untuk mengendalikan efisiensi dari jarak jauh. Untuk yang wireframe-nya bisa dilihat seperti ini, yang diambil dari prototipe sebelumnya. Baik, cukup sekian presentasi aplikasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.